Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Ayo, siapa yang sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah? Ya, kalau sudah, persiapkan alat tulisnya ya nak. Dan kalau ada yang belum, yuk segera laksanakan. Hari ini kita akan belajar tematik Bahasa Indonesia dan SBDP. Baiklah Soli-Solihah semua, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Nah, sebelum berdoa, angkat kedua tangannya ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar buku tematik 4F. Pelajaran pertama Bahasa Indonesia dengan KD 3.6 dengan materi pembelajaran puisi, pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis rima, isi dan amanat puisi, serta cara menggubah puisi. Bu Guru harap setelah menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia, Soli-Solihah semua mampu mengidentifikasi tentang pengertian, ciri-ciri, jenis rima, isi, dan amanat puisi, serta mampu menggubah puisi. Pelajaran kedua SBDP dengan KD 3.4. Materi pembelajaran karya seni tempel. Membuat karya seni kolase, montase, mozaik dengan teknik yang tepat dan benar. Ibu Guru harap setelah menyaksikan video pembelajaran SBDP ini, Soli-Solihah semua mampu menjelaskan dan membuat karya seni kolase, montase, serta mozaik dengan teknik yang benar. Baiklah Soli-Solihah semua, sekarang Bu Guru akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Puisi merupakan karya sastra tertulis yang diungkapkan dengan bahasa indah sebagai ungkapan pikiran pengarang. Ciri-ciri puisi antara lain: 1. Ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah secara berkelompok. 2. Beberapa baris tersusun menjadi bait puisi. 3. Memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. 4. Menggunakan kata-kata indah atau majas yang bersifat kiasan atau perumpamaan. Sekarang kita cari tahu ya ciri-ciri puisi. Yang pertama, coba kalian perhatikan puisi Bangga Akan Bangsaku. Pada ciri yang pertama, terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Bumi Indonesia luas terbentang. Nah, rangkaian kata-kata ini akan membentuk sebuah baris
atau bisa kita sebut dengan larik. Coba kalian perhatikan. Kalimat pertama yang atas sendiri itu disebut dengan baris 1. Selanjutnya baris kedua sampai terakhir yaitu baris ke-8. Selanjutnya kalian perhatikan cuplikan puisi berikut. Ciri yang kedua terdiri atas beberapa bagian yang disebut bait. Bait adalah bagian yang menjorok keluar atau menjorok ke dalam. Nah, ini adalah bait pertama. Dan yang bawahnya itu bait kedua. Ciri yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Kalian perhatikan yang diberi garis merah. Ini merupakan bunyi vokal pada suku terakhir. Bumi Indonesia luas terbentang. Pertiwi, memandang, lestari. Ya, vokalnya ialah G, I, G, I. Jadi, untuk bait pertama ini, rimanya ialah A, B, A, B. Paham ya, solih-solihah? Sekarang kita bahas bait kedua ya, Nak. Beragam suku bangsa hidup di sana. Beragam pula budayanya. Dengan perbedaan yang ada, bersama membangun bangsa. Nah, bait kedua ini vokalnya ialah di sana A. Budayanya A. Ada A. Bangsa A. Jadi untuk rima bait kedua ini ialah A, 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 A. Ciri yang keempat ialah kata-kata indah bersifat kiasan atau perumpamaan. Coba kalian lihat di bait pertama baris kedua. Hamparan hijau Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi di sini menggambarkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ya, adapun jenis rima yang ada di dalam puisi antara lain, yang pertama ada rima A, yang kedua AB, yang ketiga AA, BB, dan yang keempat AB, BA. Selanjutnya, kita akan membahas isi dan amanat puisi. Solih-solihah tahu nggak apa itu isi puisi? Ya, benar. Isi puisi adalah isi dari puisi yang kamu baca atau yang kamu buat. Contohnya, puisi tentang kelinci. Maka, isi puisi mendeskripsikan tentang kelinci tersebut dengan kalimat puisi. Selanjutnya, amanat puisi. Amanat puisi adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang puisi kepada pembaca puisi. Setelah mengetahui apa itu isi puisi dan amanat puisi, nah sekarang bagaimana cara menentukan isi dan amanat puisi? Berikut cara menentukan isi dan amanat puisi. Antara lain, 1. Membaca puisi secara berulang. 2. Memahami setiap kata yang ada dalam puisi. 3. Mengartikan makna kata yang sulit. Setelah mendengarkan penjelasan isi, amanat, dan cara menentukan isi dan amanat puisi, sekarang kita langsung prakteknya ya. Yang pertama kita akan mencari isi puisinya. Coba Ananda perhatikan puisi Bangga Akan Bangsaku. Ya, kira-kira apa ya nak isi puisi dari puisi Bangga Akan Bangsaku? Ya,
Isi puisinya ialah keragaman suku bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan menentukan amanatnya. Ayo, ada yang tahu? Iya, benar. Amanatnya adalah agar dapat mewujudkan kerukunan bangsa, maka kita harus bangga akan keberagaman suku bangsa. Materi selanjutnya ialah menjelaskan cara mengubah puisi. Nah, sebelum kita mengubah puisi, sekarang Ibu Guru mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu mengubah puisi. Mengubah puisi berarti menulis kembali sebuah puisi yang baru dari puisi lain sebagai acuannya. Nah, kita dapat mengubah puisi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Coba kalian perhatikan puisi berikut ini. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Nah, puisi ini bisa kita ubah dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, kita mengubahnya dari baris-baris dulu ya nak, jadi nggak langsung satu bait gitu, jadi kita ubahnya satu baris terlebih dahulu. Baris pertama, di masa pembangunan ini, kita ubah menjadi di masa kemerdekaan ini. Selanjutnya baris kedua, Tuan hidup kembali, semangat juangmu hidup kembali, dan bara kagum menjadi api, kekagumanku takkan berhenti, kujadikan bekal hidup ini. Bagaimana Soli-Soliha? Sudah paham dengan materi bahasa Indonesia yang Ibu Guru jelaskan? Tadi Ibu Guru jelasin materinya apa aja ya? Ada yang masih ingat? Ya, tadi Bu Guru jelasin pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis rima yang ada dalam puisi, cara menentukan isi dan amanat puisi, serta cara mengubah puisi. Ya, kalau sudah paham dengan materi bahasa Indonesianya, sekarang kita lanjut ke pelajaran SBDP. Tetap semangat ya nak. Materi pertama, menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Salah satu cara melatih kegigihan adalah dengan mengerjakan sesuatu yang mengasah ketekunan kita. Contoh kegiatan yang menuntun ketekunan adalah membuat kolase. Ada yang tahu apa itu kolase? Iya, benar. Kolase merupakan sebuah seni rupa dua dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan, antara lain seperti kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik, pasta, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kita dapat menggunakan biji-bijian, dedaunan, kertas bekas, ataupun kulit buah dan kulit kayu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba Ananda perhatikan kolase berikut ini. Untuk gambar yang pertama, ini adalah kolase yang terbuat dari daun dan ranting pohon. Ini gambarnya berbentuk burung ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, ini kolase berbentuk bunga. Ya, ini terbuat dari potongan kertas yang berwarna. Nah, kedua ini merupakan contoh dari kolase. Materi yang kedua adalah membuat montase dengan teknik yang tepat. Ada yang tahu apa itu montase? Ya, benar. Montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru. Kita dapat membuat karya montase sederhana dengan menempelkan gambar yang kita peroleh. Bisa dari koran, majalah, kemudian kita menggunakan alatnya gunting, lem, atau kertas gambar berukuran A4.
Coba Ananda perhatikan gambar pertama. Gambar yang pertama menceritakan suasana rumah dengan rumput yang hijau dan ditumbuhi pepohonan. Gambar kedua menceritakan suasana kota dengan gedung pencakar langit. Karya seni mozaik. Mozaik pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Mozaik dapat dibuat dari potongan kertas, keramik, kancing, atau bahan-bahan alam seperti batu, biji-bijian, dan daun kering. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda perhatikan contoh gambar mozaik berikut ini. Yang pertama, mozaik dari biji-bijian. Kedua, mozaik dari kancing. Ketiga, mozaik dari kertas. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, bahasa Indonesia, puisi merupakan karya sastra tertulis yang diungkapkan dengan bahasa indah sebagai ungkapan pikiran pengarang. Puisi memiliki ciri-ciri, yaitu ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah, memiliki bait puisi, memiliki rima, menggunakan kata-kata indah atau majas. Jenis rima pada puisi AAA, AB, AB, AA, BB, AB, BA. Cara menentukan isi dan amanat puisi, membaca puisi secara berulang, memahami setiap kata yang ada dalam puisi, mengartikan makna kata yang sulit. SBDP, ragam karya seni rupa teknik tempel diantaranya karya seni kolase, montase, dan mozaik. Kolase merupakan sebuah seni rupa dua dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan. Montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru. Mozaik pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau yang sudah berbentuk. Tugas bahasa Indonesia ada di buku tematik 4F, halaman 35, nomor 3 dan 4. Halaman 49, nomor 1. Dan halaman 74, nomor 1. Tugas SBDP ada di buku halaman 91 nomor 2 dan halaman 108 nomor 4. Tugasnya dikumpul paling lambat pukul 17.00. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga soleh-solehah semua paham ya dengan materi dan tugas yang ibu guru berikan. Bu guru mengingatkan, sholat 5 waktunya tetap dijaga ya nak. Mengaji, murojaah, dan membantu orang tua. Terima kasih soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.